Tidak ada siapapun yang berhasil mencapai puncak tanpa kerja keras. Itu resepnya. Mungkin itu tidak selalu membuat kamu langsung ke puncak, tapi akan membuat kamu lebih dekat dengan tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Kuningan. Saya Riki Lesmana selaku pembicara pertama, dan rekan saya Yuliantika selaku pembicara kedua dari tim pemerintah penutup dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan setuju pada mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama, jika kita tilik dari kata glorifikasi dan juga spesialis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata glorifikasi ini diartikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan untuk meluhurkan maupun memuliakan. Sedangkan spesialis yaitu orang yang memiliki kemampuan dan keilmuan khusus pada satu bidang. Artinya ketika kita menyetujui mosi kali ini, kita menyetujui bahwa glorifikasi karir spesialis ini tidak cocok diterapkan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, seorang spesialis ini biasanya menghadapi kasus atau problem yang serupa karena bidangnya sangat terfokus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya orang yang memilih karir spesialis ini, mereka hanya cenderung untuk memiliki satu kemampuan saja dan mengabaikan kemampuan yang lainnya. Kemudian jika kita lihat dari kekurangan karir spesialis ini, yang pertama, pilihan lapangan kerja sedikit. Mengapa demikian? Karena dengan terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan mereka yang memilih karir spesialis ini, mereka hanya berfokus pada satu pekerjaan. Kemudian juga kurang fleksibel. Artinya pekerja spesialis biasanya tidak terlalu fleksibel dalam hal bertukar ide. Seperti ketika kita memilih sebagai spesialis ini, mereka akan lebih mudah digantikan oleh teknologi yang semakin berkembang. Contohnya yaitu kehadiran alat yang mampu menggantikan menggantikan tugas tertentu. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, alasan lainnya kami memilih dan menyetujui mosi kali ini. Yang pertama yaitu karir spesialis ini cenderung stuck terhadap pekerjaan tertentu saja. Kemudian menaikkan standar penerimaan pada dunia pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, yang meyakinkan kami memilih penyetujuan mosi kali ini. Yang pertama itu pilihan karir lebih sempit. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita memilih karir spesialis ini, kita cenderung tidak memiliki fleksibilitas dalam karir, kemudian ketidakmampuan untuk multitasking. Karena orang yang memilih pekerjaan ini, mereka hanya cenderung dan berfokus pada satu pekerjaan dan mengabaikan pekerjaan yang lain. Kemudian memiliki kemampuan terbatas di satu bidang saja. Nah, ketika kita bandingkan antara spesialis ini dan generalis, kelebihan generalis ini mungkin akan lebih banyak. Yang pertama itu seseorang akan meningkatkan kemampuan multitaskingnya, dan juga seseorang mampu untuk beradaptasi di lingkungan apapun. Jadi dapat disimpulkan Dewan Juri yang terhormat bahwasanya kami dengan tegas, lugas, dan mantap menyetujui perdebatan kali ini karena glorifikasi karir spesialis ini cenderung memberikan kesulitan terhadap pencari pekerjaan dan juga mematikan multitasking seseorang. Terima kasih. 3, 2, 1, video pidato akan dimulai. Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yuliantika, selaku pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan kontribusi dalam perdebatan kali ini, yaitu untuk mengelaborasi dan menyimpulkan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Baik, yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, saya akan mengelaborasi beberapa argumen dan memperkuat argumen-argumen yang disampaikan oleh pembicara satu dalam perdebatan kali ini. Sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, kita telah menyetujui bahwa esensi dari spesialisasi karir kerja ini adalah orang yang memiliki kelebihan dan keistimewaan khusus pada suatu bidang tertentu saja. Ada beberapa argumen yang telah disampaikan pembicara satu dalam perdebatan kali ini yang menyebutkan dan juga menjelaskan akibat negatif dari adanya glorifikasi karir spesialis ini dan juga dampak negatif dari adanya diterapkannya glorifikasi ini. Dewan Juri yang terhormat,
Yang pertama adalah pilihan lapangan kerja yang sedikit. Hal ini telah dijelaskan oleh pembicara satu bahwa sesuai dengan kemampuan dan skill yang mereka miliki, maka peluang untuk mereka mendapatkan pekerjaan juga semakin sedikit. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk multitasking. Sudah jelas kita ketahui bahwa dengan adanya karir spesialis ini, seseorang akan mengkhususkan kemampuan dan skillnya pada bidang tertentu saja, sehingga mereka akan menutup akses untuk bidang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan yang terbatas, karena skill dan kemampuan mereka hanya mendalami salah satu bidang yang mereka tekuni saja. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, kami menyesali adanya glorifikasi karir spesialis ini. Karena kenapa? Karena memiliki dampak buruk yang berdampak bagi dunia karir. Mengingat bahwa dalam dunia kerja saat ini, di mana dunia kerja ini semakin dinamis dan mengalami kemajuan, membuat seseorang tidak punya skill dan pengetahuan yang memadai untuk mereka terus berkontribusi dalam melanjutkan perkembangan zaman. Seperti contohnya ahli teknologi. Di era sekarang yang berubah dari revolusi 4.0 ke revolusi 5.0 ini, banyak sekali kemajuan-kemajuan dalam bidang teknologi. Tentunya orang yang memiliki spesialis karir dalam bidang teknologi harus terus menggali potensinya. Apabila karir spesialis ini diterapkan dalam dunia pekerjaan, mereka akan stuck pada kemampuan yang terdahulu saja, tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Sehingga orang yang memiliki spesialis pekerjaan ini akan kehilangan pekerjaan dan akan menambah pengangguran di Indonesia. Kemudian berbicara mengenai lapangan pekerjaan, Dewan Juri yang terhormat, penyedia lapangan pekerjaan terutama perusahaan ini berekspektasi hanya pada spesialis karir saja, sehingga mereka menutup mata dan tidak melihat talenta-talenta lain yang lebih mungkin bahkan multi talent, lebih dari apa yang mereka harapkan. Karena hal ini terjadi karena tertutup oleh glorifikasi karir kerja, sehingga pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat, glorifikasi karir spesialis ini menutup esensi masyarakat untuk bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena dengan adanya glorifikasi ini, masyarakat bawah tertutupi, tidak bisa mengembangkan karir-karir mereka, kemampuan-kemampuan mereka, bakat-bakat mereka untuk melanjutkan ke dunia pekerjaan atau karir. Contohnya saja Dewan Juri yang terhormat, di sini saya mengambil contoh glorifikasi pada dokter jantung. Dibandingkan dengan dokter umum yang lebih general, maka kesempatan kerja yang dimiliki oleh dokter jantung ini lebih sedikit dibandingkan dengan dokter umum. Karena hal ini terjadi karena kebutuhan pasar dan juga pasiennya yang lebih rendah. Resolusi yang kami berikan Dewan Juri yang terhormat dalam perdebatan kali ini adalah menghilangkan esensi bahwa masyarakat berekspektasi tentang pilihan hidup ini jatuh pada pekerjaan spesialis saja. Karir yang menjanjikan bukan dia yang memiliki kemampuan yang khusus, tapi milik mereka yang mau meluaskan kemampuan mereka. Kami bangga di tim pemerintah untuk menentang dan menyesali adanya glorifikasi dalam karir spesialis ini. Sekian, terima kasih.